Kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka versi quick count sudah terprediksi. Pasalnya di atas kertas mayoritas lembaga survei sebelumnya juga sudah mengungkap tanda-tanda kemenangan dari Prabowo Gibran. Namun bayang-bayang Jokowi dianggap turut berpengaruh besar secara elektoral terhadap perolehan suara dari Prabowo Gibran dalam kontestasi Pilpres sejauh ini. Kita bahas di balik keunggulan Prabowo Gibran dalam hitung cepat bersama dengan Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, dan juga Ali Maskur Musa, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Bapak-bapak, selamat petang. Selamat petang, Puspa, Baik, Pak Ali Musa. Assalamualaikum, Mbak Puspa Waalaikumsalam dan warahmatullahi Santa. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ke Cak Ali terlebih dahulu. Cak Ali, melihat dari hasil sejauh ini, polling quick count atau hasil quick count, apakah sudah sesuai ekspektasi? Kita juga ingin kemudian menakar faktor strategis yang dianggap berhasil oleh TKN, apakah sudah cukup memenuhi ekspektasi? Ya, terima kasih Mbak Puspa dan seluruh pemirsa. Mas Hanta, mohon maaf Ya. kalau saya sampaikan apakah sama dengan teori saya tidak tahu, tapi ini perspektif TKN. Jadi di dalam melihat political behavior, melihat perilaku politik harus dilihat dari satu karakternya, dua habit yang ada di masyarakat, dan yang ketiga adalah struktur dari struktur sosial yang ada. Misalkan dengan segala macam struktur sosial yang ada itu mayoritas kan di bawah satu. Artinya pendidikannya, penerimaan pendapatannya itu relatif di bawah satu. Yang kedua, dari struktur usia, maka Gen Z dan juga dari sisi milenial itu juga menempati mayoritas. Dua. Nah, yang ketiga juga melihat dari sense of orientation, rasa orientasi masyarakat yang apa itu di Indonesia itu apa. Dari tiga kriteria itu Mbak Puspa, kemudian kita menemukan apa, yaitu tentang politik riang gembira. Satu. Kemudian yang kedua, politik itu dibikin enjoy. Nah, karena itu kalau bapak-bapak, ibu-ibu pemirsa tahu, cara kampanye kita itu lain dari yang lain. Medianya yang digunakan, kemudian cara menyampaikannya, kemudian iklannya itu berbeda dari yang lain. Dan ternyata dengan segala hormat ini yang justru dirindukan. Itu ya. Jadi dengan demikian politik riang gembira itu menjadi ciri dari masyarakat Indonesia yang tidak mau konflik, tidak mau kasar, dan penuh dengan kesantunan. Nah, dalam posisi seperti itu, Mbak Puspa dan para pemirsa, kemudian kita melakukan mapping. Mapping, maka kita mengeluarkan dua isu dengan segala hormat. Isu itu strategi kan, semua paslon membuat strategi. Strategi kita adalah, nah cukuplah pemilu satu putaran. Ini menggugah dari masyarakat luas, daripada nanti di bulan Ramadan masih ada bukan konflik ya, ketegangan baru, maka lebih baik satu kali. Baik. Satu. Kemudian yang kedua, di dunia usaha juga seperti itu, satu kali. Nah, karena itu hasilnya apa? Hasilnya adalah partai boleh berbeda, tapi paslon untuk presiden Prabowo Gibran. Nah, karena itu kan ada inline, tidak inline. Partainya milih X, tapi presidennya milih 02. Satu. Kemudian yang kedua ditambah, kalau di Jawa Timur, Jawa Tengah itu adalah NO voter. Suara NO itu sangat menentukan di ujung dari semua strategi yang kita lakukan. Itu Mbak Puspa. Mohon maaf, ini apakah benar dari teori atau tidak? Kenyataannya dengan segala hormat, kita sudah di angka 57,58. Di Jawa Timur insya Allah sudah di 64,65. Baik, Gitu, Mbak Puspa. saya sekarang ke Mas Hanta. Mas Hanta mengutip apa yang tadi dinyatakan oleh Cak Ali. Ada 3 kriterianya, tapi mungkin ada satu yang dianggap atau diasumsikan oleh masyarakat tidak disebut adalah visi misi keberlanjutan dari Jokowi. Kejokowiannya tidak disebut begitu sebagai faktor keberhasilan mungkin. Tapi kalau melihat kemenangan sejauh ini, benar tidak terjadi karena efek Jokowi? Iya, tentu saja itu faktor yang sangat besar dan determinan, tapi saya ingin lebih komprehensif, saya mencatatnya
berdasarkan analisa, termasuk juga data exit poll terakhir yang kami lakukan, lebih akurat dari survei tentunya, membaca perilaku pemilih ketika keluar di TPS itu di 12.000 responden kita lakukan, ada 4 faktor utama mereka memilih Prabowo Gibran. Kami dalami juga yang memilih Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Nah, untuk paslon 2 itu ada 4 alasan. Nah, 4 alasan ini nanti bagian terakhir saya mulainya analisa. Faktor paling utama ada 2. Sama kuatnya. Faktor pertama saya meletakkannya adalah faktor di mana Pak Prabowo berhasil mempertahankan basisnya. Potret itu bisa dilihat di mana? Di Jawa Barat. Karena Jawa Barat sulit kita untuk memaksakan diri mengatakan bahwa faktor Jokowi atau Jokowi effect. Karena Pak Jokowi pun kalah di Jawa Barat. Sementara setahun yang lalu, Puspa, berdasarkan data survei politik Indonesia, itu sempat kesalip oleh Anies Baswedan. Tapi Prabowo berhasil mempertahankan kekuatan di sana dengan transformasi gaya komunikasi politik Pak Prabowo, kemudian dianggap dia sebagai sosok yang tegas dan seterusnya. Sehingga ada keberhasilan mempertahankan suara Jawa Barat. Berdasarkan data quick count poll tracking, hampir 60%, atau mungkin kita tunggu real count bisa 60% kurang di Jawa Barat. Ini faktor besar dan provinsi terbesar. Kita lihat potret 3 provinsi besar. Karena biasanya dari 3 provinsi ini akan jadi pemenang, menang 2 di antara 3 akan jadi pemenang Pilpres. Seperti Pak Jokowi 2014-2019, yaitu di Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah, kali ini Prabowo Gibran yang menariknya, Pak Ali Maskur Musa menang di 3 provinsi besar ini. Nah, Jawa Barat adalah potret bertahannya Prabowo dengan kekuatan Prabowo tadi. Nah, saya ingin jawab pertanyaan Puspa. Kita geser ke Jawa Tengah. Jawa Tengah inilah potret kuat keperkasaan, kedikdayaan pengaruh Pak Jokowi. Sulit kita membayangkan kalau kita mengatakan bahwa Prabowo Gibran menang di Jawa Tengah karena faktor Pak Prabowo kecil kemungkinan. Pasti faktor Pak Jokowi. Di sana adalah selain kandang banteng adalah basis Pak Jokowi. Dan terbukti di Jawa Tengah ternyata juga unggul, diperkirakan 50-53%. Disinilah faktor Pak Jokowi. Dan di data survei kami, exit poll juga, orang yang tingkat kepuasan pada Pak Jokowi positif, itu puas, itu mayoritas ke Prabowo Gibran. Jumlahnya ternyata sekitar 65%-nya ke Prabowo Gibran. Tinggi sekali itu. Dan itu kebanyakan di Jawa Tengah. Yang kedua, bisa juga pengaruh Jokowi dibaca dari pemilih 2019 yang lalu. Pemilih 2019 yang lalu, Puspa, pemilih Jokowi Maruf Amin itu ke Prabowo Gibran di data kami sebanyak 57%-nya. Dan pemilih Prabowo tetap stay, bertahan memilih Pak Prabowo adalah 67%. Artinya kan 2 faktor ini, Jawa Timur, Jawa Tengah adalah potret pengaruh Pak Jokowi. Nah, kita geser ke Jawa Timur. Jawa Timur ada kombinasi banyak faktor NU dan sebagainya tadi seperti Pak Ali Masuk katakan. Tapi kalau kita potretnya Pilpres, ini gabungan. Pak Prabowo juga tidak jelek-jelek amat 5 tahun lalu di Jawa Timur. Pak Jokowi menang di Jawa Timur, ini faktor fusi kekuatan kedua-duanya. Rekonsiliasi mereka berada potret di Jawa Timur yang menang tebal, yang menyumbangkan suara nasional secara keseluruhan paling besar itu di Jawa Timur. Jadi saya kira kesuksesan besar Jawa Timur ini selain faktor NU, faktor Bu Kofifa, faktor kerjanya Pak Ali Musa dan kawan-kawan, seterusnya faktor bergabungnya fusi, penggabungan 2. Silaturahmi dalam bahasanya Kiai Pak Ali Masuk Muka, silaturahim itu pasti banyak berkahnya. Ini salah satu keberkahan mereka menyambung silaturahmi, kemudian rekonsiliasi, bergabung ke potret di Jawa Timur. Poinnya adalah dari 3 ini yang terbesar faktornya apa? Faktor utama kemenangan ini tentu dengan mesin politik dan sebagainya. Faktor saya kerap menyebutnya faktor Joko Subianto atau faktor Prabowo Widodo, alias faktor Jokowi dan Prabowo bersatu. 2 raksasa politik elektoral 10 tahun terakhir kan mereka bertarung, mereka bergabung, dan itu faktor utama. Ditambah, ini saya mengkonfirmasi hasil exit poll. 30% mengatakan memilih Prabowo Gibran karena alasan karena Prabowo Subianto ada sosok yang tegas dan seterusnya. Yang kedua, 22% mengatakan karena keberlanjutan mereka membawa narasi keberlanjutan Jokowi. Faktor Jokowi juga 22-23%. Faktor yang kuat 2 ini. Nah, yang ketiga, faktor program. 10% mengatakan karena ada program makan gratis dan susu gratis. Dan yang keempat terakhir, yang agak besar itu, di 4,9% pemilih mengatakan karena faktor gimmick gemoy. Jadi gemoy ada juga, Pak Ali Masuk Musa. Tapi hanya 5%. Jadi 4 faktor utamanya itu, Puspa. Faktor kemenangan dari paslon 2.
Jadi berdasarkan data dan Jadi analisa. ketika kita berbicara daerah kekuasaan atau base voter tradisional ini tadi Jawa Tengah, kemudian sebelumnya Papua, Bali juga yang tadinya adalah milik Banteng. Ini Prabowo Gibran menjadi game changer begitu Mas Hanta? Iya, kalau dilihat dari data survei, Prabowo, mungkin saya sekaligus ya mengomentarin posisi quick count per hari ini. Saya akan jawab pertanyaan Puspa. Di data kami sudah 98 ke 99%. Ini di paslon nomor 2 paling unggul pemenangnya berdasarkan quick count, sembari kita menghormati menunggu real count KPU, 58,7%. 58,87%. Persis ini pas muncul di layar. Yang kedua, paslon nomor 1 25,02%, paslon nomor 3 16,24%. Artinya ini sudah 50% plus satunya melampaui sangat tebal sekali. Kalaupun ditanya mungkin nggak berubah, kecil kemungkinan. Selisihnya ke Anies Baswedan sangat jauh, selisih ke 50%, ada 7-80%. Katakan kita andaikan minimal saja 57% saja. Artinya ada 7%. 7% itu kalau dikonversi dengan DPT 204 juta atau 150 juta saja partisipasinya, ada 10 juta. Yang harus digagalkan, artinya mereka menjadi 2 putaran. Kecil kemungkinan. Dengan data ini, dengan 10 juta ini, maka kemungkinan Pilpres akan berlangsung dalam 1 putaran sudah bisa disimpulkan. Faktor yang kedua dalam konstitusi tentang persyaratan 20% minimal di lebih dari separuh jumlah provinsi di Indonesia. Kalau dibuka di data berdasarkan data quick count, berarti jumlah provinsi kita kan 38, Puspa. Kalau 38 separuhnya 19, Baik, berarti lebih dari separuh minimal 20 provinsi. Di baik. data kami 35 provinsi dimenangkan oleh Prabowo Gibran, hanya kalah di Aceh dan Sumatera Baik. Barat. Mas Dan Hanta, kami tumbang harus di tahan terlebih dahulu jadi karena kita akan bukan mendengar kumandang azan maghrib berikut ini. Kami akan kembali dengan dialog ini usai jeda. Tetaplah bersama kami di program Pilihan Indonesia. Anda kembali lagi di Pilihan Indonesia dan masih bersama dengan dua narasumber saya, ada Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, dan juga Ali Maskur Musa, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Tadi terakhir kami berbicara dengan Mas Hanta. Mas Hanta, saya izinkan untuk menyelesaikan tadi statement Anda. Ya, yang kedua ada persyaratan konstitusional, Puspa, untuk menang dalam 1 putaran di 20%, di lebih dari 50% jumlah provinsi. Jumlah provinsinya kan seperti saya katakan tadi 38, berarti lebih dari separuh harus 20. Ya. Nah, minimal mendapatkan 20%. Dari data quick count, itu paslon 2 bukan separuh, tapi diprediksi menang dapat 20% berdasarkan quick count ya, di semua provinsi, kecuali mungkin agak mepet di Aceh. Di Aceh itu hanya 21 sekian persen perolehannya, kemudian kedua di Sumatera Barat 38%. Di luar itu DKI diprediksi mungkin imbang, di luar provinsi itu semuanya akan kemungkinan ada diproyeksi menang di hampir semua provinsi, 30 provinsi yang lainnya, sembari menunggu real count KPU. Jadi itu saya kira dari peta per hari ini data quick count yang sudah 98-99% berdasarkan data quick count poltreking, saya memprediksi ya dengan menghormati hasil KPU, Pilpres 2024 akan berlangsung dalam 1 putaran. Pemenangnya adalah paslon nomor 2 Prabowo Gibran, dan Prabowo Gibran akan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Versi quick count sambil menunggu real count KPU. Menarik ketika kita melihat persentase dari lebih dari setengah provinsi, jumlah total provinsi begitu ya. Padahal kita tahu sebelumnya undecided dan swing voter juga cukup tinggi. Saya ke Cali sekarang. Cali, Ridwan Kamil juga sebelumnya sempat menyatakan juga terima kasih kepada para pemilih, kepada para relawan dan juga silent majority. Apakah silent majority ini yang dianggap undecided voters atau swing voters, kemudian apa treatment yang diberikan Prabowo Gibran sehingga mungkin suara mereka masuk ke dalam paslon 02? Ya, terima kasih Mbak Puspa dan Mas Hanta ya. Terima kasih ada ilmu baru dari Mas Hanta. Jadi begini ya, jadi memang di ujung hampir dari semua lembaga survei itu kan angkanya di 51 maksimal 53 ya. Kira-kira ringnya di angka 52. Padahal kita akhirnya insya Allah di angka 58.
sebelum menjawab itu, atas nama kami, Wakil Ketua TKN menyampaikan terima kasih kepada masyarakat secara luas yang mempercayakan aspirasi untuk 5 tahun ke depan kepada Pak Prabowo Mas Gibran. Berarti ini adalah amanah yang harus dijaga, yang harus diemban, harus diperjuangkan oleh Pak Prabowo Mas Gibran. Nah, undecided voter ya itu adalah yang belum menentukan. Dan yang menentukan itu adalah ya kira-kira angkanya kan sekitar 5-6%. Ternyata dengan gimmick-gimmick strategi yang kita lakukan, misalkan 1 kali putaran saja, hemat, kita jangan ada konflik sosial, itu mengena, sehingga yang undecided voter itu insya Allah nanti bisa dibuktikan oleh Mas Hanta dan lembaga survei mayoritas di 02. 1. Yang kedua, Mbak Puspa dan masyarakat, maka yang namanya swing voter juga begitu. Karena kan di masing-masing 01, 02, 03 kan ada swing voter. Yang dia bisa berubah karena sesuatu. Nah, di ujung itu swing voternya itu juga akhirnya crossing voternya itu lebih banyak ke 02. Sehingga dengan demikian, dari sahabat dan teman-teman lembaga survei yang 52, 53, akhirnya loncat di angka 58. Ini semua karena strategi satu sisi dibahas secara rinci di kita apa di ujung itu yang harus kita lakukan. 1. Yang kedua, tim semua bergerak dari semua yang TKN Fantanya, anak mudanya, kemudian kiainya, kiai kampungnya, di ujung itu semua, di ujung waktu itu kita bergerak. Belum lagi program-program penayangan, dan at least ya adalah mengenai kita tidak membalas terhadap apapun kita dipojokkan. Kita senyum dan kita dalam posisi santun, dan ini mengena dari masyarakat luas. Nah, yang terakhir, dengan segala hormat, memang strong voternya saya setuju dengan strong pressure-nya atau strong influences-nya itu setuju dengan Mas Hanta, yaitu Pak Jokowi. 1. Karena tingkat kepuasan kepada pemerintahan Pak Jokowi itu masih di atas 75%. 1. Kemudian yang kedua, figur Pak Prabowo sendiri juga sangat kuat. Dan dengan segala hormat, ya maaf ya Bapak Ibu sekalian, ada ingin suasana baru. Ya, influences-nya tidak satu partai itu saja, ingin ada partai baru. Nah, dengan itu hasilnya kan bisa kita buktikan bahwa partainya tetap milih partai. Maaf, misalkan partai Golkar naik, ya partai PKB naik, tapi masyarakat yang memilih partai itu dalam hal presidennya memilihnya di 02. Jadi dengan demikian, di ujung kita melakukan 2 gerakan, ya dah partainya boleh, tapi presidennya adalah Prabowo, itu mengena. Yang kedua adalah gerakan menang 1 putaran, sekali putaran, itu juga efektif dalam rangka menggiring publik, perasaan publik bahwa ya udahlah memang pemilu. Nah, yang paling akhir, Bapak Ibu sekalian, ya pasti ini ada dengan segala mohon maaf, pasti ada yang puas tidak puas. Nah, karena itu kalau tidak puas, dengan segala hormat ada mekanismenya. Baik. Hasil sengketa pemilu kan ada di MK. Jadi itu Baik. aja. Jadi nggak usah izin, nggak usah ada gerakan macam apa. Kita terima di dalam proses quick count yang hasilnya seperti kita lihat. Kalau ada masalah kumpulkan dan bisa di follow up melalui mekanisme hukum seperti Mahkamah Konstitusi. Itu Baik. Mbak Puspa. Baik, ada banyak faktor tadi, beberapa karakter atau kriteria yang disebutkan Cak Ali, karakter, kemudian juga ada gimmick, di dalamnya ada banyak faktor yang diformulasikan sedemikian rupa oleh TKN untuk bisa memenangkan paslon 02, tapi tadi ya dikatakan juga oleh Mas Hanta bahwa tidak menampik secara de facto paslon ini juga didukung oleh Presiden Jokowi. Jadi bisa memenangkan hati masyarakat begitu besar karena kepuasan masyarakat terhadap Jokowi. Terima kasih Bapak-Bapak atas perspektifnya sore hari ini, petang ini di CNN Indonesia, Pilihan Indonesia. Terima kasih. Selamat petang, salam sehat. Terima kasih Mbak Puspa. Terima kasih Mbak Puspa, Mas Hanta, dan